Saat video ini diambil, debat Capres dan Cawapres sudah mencapai 3 kali debat. Maka kita pengen mengulas, kita pengen menelaah kira-kira penelitian-penelitian apa saja yang pernah membahas tentang debat Capres dan Cawapres. Cekidot. Penelitian-penelitian yang akan kita bahas pada kali ini hampir semuanya, bahkan semuanya adalah penelitian-penelitian yang saya ambil dari luar negeri ya, terutama di Amerika Serikat. Karena di sana penelitian-penelitian terkait dengan debat Capres dan Cawapres atau presidential debate itu sudah ada lebih dulu daripada Indonesia. Dalam video saya kali ini ada 3 pembahasan besar ya. Yang pertama adalah debat Capres dan Cawapres itu penting nggak sih? Yang kedua, siapa yang paling diuntungkan atau yang mendapatkan manfaat dengan adanya debat? Dan yang ketiga, kira-kira debat itu bisa merubah preferensi pilihan daripada voter atau enggak? Nah, ini ada penelitian yang ditulis oleh Mitchell S. McKinney dan Benjamin R. Warner pada tahun 2013 dengan judul Do Presidential Debates Matter? Examining a Decade of Campaign Debate Effects. Yang artinya apakah debat presiden itu penting? Nah, selama 1 dekade Amerika Serikat. Hasilnya apa? Penting ternyata. Jadi dalam kesimpulan itu ditulis, the evidence is quite conclusive that campaign debates do indeed matter. Ya, logis saja ya. Kalau di Amerika Serikat sampai sekarang masih mengadakan debat. Kita tahu bahwa di Amerika Serikat itu pertama kali debat pada tahun 1960. Sampai sekarang setiap pemilihan presiden itu tetap diadakan debat. Jadi berdasarkan penelitian linear dengan kenyataan bahwa debat itu penting, maka terus dilaksanakan debat di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia itu sebenarnya debat pertama kali diwujudkan oleh kampus ITB dan UI, yaitu pada tahun 1999. Sedangkan tadi di Amerika Serikat itu sudah sejak tahun 1960. Jadi perbedaannya 39 tahun. Maka kalau kita cek lagi juga berdasarkan artikel penelitian tentang debat presiden, debat capres, itu artikel yang pernah membahas itu sudah ada sejak tahun 1977. Nih, kita lihat nih di dalam aplikasi yang kita bisa lihat di sini. Nih ada judul nih seperti Change in Perception of Ford and Carter Following the First Presidential Debate, di mana waktu itu capres pertama kali di Amerika yang melakukan debat adalah Gerald Ford dan mantan gubernur Georgia yaitu Jimmy Carter. Ada lagi yang menarik di penelitian 1991 yang berjudul dengan The Effect of Presidential Debates Format on Clash, a Comparative Analysis. Jadi dalam penelitian 91 ini sudah mempermasalahkan sebenarnya soal format debat. Jadi kalau sekarang kita ada yang membahas satu diskusi, ini formatnya udah bener atau belum sih? Kayaknya kurang greget dan sebagainya. Itu sudah ada di penelitian ini. Jadi di dalam penelitian itu mengatakan bahwa debat dengan format yang ada. Jadi di penelitian tahun 91 tersebut itu sudah mempermasalahkan terkait dengan format debat yang mengatakan mungkin debatnya itu kurang real, istilahnya kurang gigit, kurang greget lah gitu. Mungkin dikarenakan karena format debatnya yang tidak terlalu interaktif atau waktunya ya yang terbatas, singkat bagi masing-masing kandidat untuk saling menjawab gitu. Kalau perlu apa debatnya itu seperti video berikut ini ya, video Smackdown antar capres nih. Nih, kita lihat nih. Buset. Ganjar ngacau banget. Buset. Wah, digagalin Anies. Wah, dikunci nih. Lah, kungfu dia. Ini sih bukan adu gagasan tapi adu keganasan. Ada lagi nih penelitian 94 dengan judul Do Televised Debate Affect Image Perception More Than Issue Knowledge? A Study of the First 1992 Presidential Debate. Ini penelitian mengatakan apakah debat calon presiden yang disiarkan di televisi lebih mempengaruhi persepsi penonton terhadap citra kepribadian capres atau mempengaruhi pengetahuan penonton terhadap isu yang sedang dibahas. Hasilnya menunjukkan bahwa penonton belajar banyak tentang isu-isu yang disampaikan oleh capres dalam debat, tetapi terbatas hanya hal-hal yang didebatkan saja. Namun penonton tidak belajar dari isu-isu yang tidak diperdebatkan para capres. Hasil lain juga mengatakan bahwa debat tersebut tidak mempengaruhi persepsi penonton terhadap kepribadian para capres itu sendiri yang sudah mereka ketahui atau mereka kenal. Namun bisa meningkatkan persepsi capres yang penonton sebelumnya tidak kenal. Jadi wajar ya jika penonton tidak terlalu merubah pandangan mereka terhadap capres atau cawapres yang sudah mereka kenal, melainkan akan lebih mengetahui terhadap capres dan cawapres yang penonton tidak kenal sebelumnya. Jadi hanya sebatas mengetahui dan tidak. Contohnya ya seperti kemarin di debat terakhir, salah satu cawapres mengatakan SKIA gitu kan. Nah, saya juga sebagai orang dengan background ekonomi syariah itu sangat terperanjat loh. Tiba-tiba dia membahas soal hal yang mungkin sebagian besar orang tidak ketahui hal tersebut. Sehingga secara pribadi saya lebih sekarang mengetahui, oh ternyata cawapres ini peduli loh tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Ya kurang lebih seperti itu, linear dengan penelitian 94 itu. Di bagian yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah kira-kira di dalam debat ini siapa yang paling diuntungkan dan apa dampak daripada debat itu. Penelitian tahun 2020
yang ditulis oleh Freddie J. Jennings dan kawan-kawan dari Departemen Communication University Arkansas, Amerika Serikat, dan anggota teman-temannya dari University of Missouri, dari Meksiko dan sebagainya. Dia atau mereka menulis tentang learning from presidential debate, who learns the most and why. Yang artinya dalam penelitian tersebut itu membahas debat capres dan cawapres itu sebenarnya siapa yang paling banyak mendapatkan pembelajaran dan mengapa. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari penelitian ini. Ini penelitian lumayan bagus sekali dan kita bisa pelajari yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para tim kandidat capres-cawapres di berikutnya. Sehingga mereka bisa menyiapkan lebih dini. Terutama di dalam debat yang diikuti atau ditonton oleh netizen langsung ya. Bukan debat-debat yang lomba yang kemudian ditentukan oleh juri. Poin-poinnya adalah, poin yang pertama menunjukkan bahwa penonton itu belajar banyak dari debat. Meskipun pembelajaran ini tidak merata. Jadi siapa yang paling mendapatkan manfaat besar atau lebih besar? Yaitu adalah politikus. Jadi kalau kita mengikuti debat, politikuslah yang paling bermanfaat untuk mendapatkan pengetahuan baru. Poin yang kedua, penonton merupakan individu yang berbeda-beda atau netizen itu berbeda-beda. Dan ternyata penelitian ini mengatakan bahwa ada kesenjangan. Jadi ada gap pengetahuan terhadap istilah-istilah yang dipakai atau katakanlah bahasa-bahasa politik yang dipakai dalam debat tersebut. Jadi ditemukan dalam penelitian ini mengatakan bahwa individu dengan pengetahuan politik yang lebih tinggi itu mendapatkan manfaat lebih besar dibanding orang yang memiliki tingkat pengetahuan tentang politik lebih rendah atau istilahnya orang awam. Maka orang yang memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi atau politikus itu lebih banyak mendapatkan manfaat ya. Banyak yang disimpan, banyak yang kemudian mereka menjadikannya untuk bahasan diskusi lebih lanjut. Tapi bagi orang awam cenderung mungkin acuh, mungkin tidak memahami, mungkin bahkan melupakan atau bahkan salah paham terhadap apa yang sedang dibahas dalam debat tersebut. Jadi kedepannya bagi tim debat atau siapapun kita kalau ingin debat perlu memilah dan memilih kata-kata kepada siapa kita berbicara. Nah, kita tidak bisa membedakan di dalam pemilihan ini kan nanti satu suara atau satu orang memiliki kontribusi satu suara. Jadi nggak ada bedanya antara orang yang mungkin profesor, politikus, bahkan orang awam yang mohon maaf kalau mereka tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Jadi perlu diperhatikan siapa audiens kita kalau kita ingin debat. Nah, poin ketiganya, debat itu yang paling mendapatkan manfaat siapa? Yang ketiga adalah pemerintah. Ini penelitian diperkuat dengan penelitian tahun 1978 dengan judul The Presidential Debate as a Civics Lesson. Kalau kita artikan ya, debat capres sebagai pembelajaran mata kuliah PPKN seperti itu. Jadi dalam penelitian ini mengatakan bahwa nonton debat capres atau cawapres itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan dalam pemahaman politik, kepercayaan pada pemerintah, tingkat sinisme pada politik maupun pemerintah, dan juga pemahaman terhadap kampanye. Atau yang terakhir adalah kemauan untuk ikut pemilu. Jadi sebenarnya debat capres dan cawapres, acara ini sangat bagus. Terutama ini masukan buat para dosen, pengajar mata kuliah PPKN, mungkin bisa menjadikan tugasnya adalah merangkum isi debat. Karena itu merupakan salah satu pembelajaran atau bagian daripada materi kuliah PPKN. Nah, ini bagian video kita yang terakhir, yang ketiga, yaitu pertanyaannya adalah apakah debat capres ini bisa mempengaruhi atau merubah pilihan capres netizen. Nah, dalam penelitian 1978 dengan judul The Impact of a Presidential Debate on Voter Rationality yang ditulis oleh Alan E. Abramovich dalam American Journal of Political Science mengatakan bahwa hampir tidak ada perubahan dalam pilihan dukungan terhadap capres yang sudah dipilih sebelumnya dan sangat sedikit sekali sebenarnya perubahan preferensi daripada pilihan tersebut. Terlebih lagi, kalaupun ada perubahan orang yang milih berubah gara-gara debat itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan posisi atau visi atau program yang dipilih oleh capres tersebut. Jadi alih-alih penonton itu memilih capres sesuai dengan posisi isu atau visinya atau programnya, penonton itu sebenarnya memilih capres itu sesuai dengan capres yang sudah sebelumnya mereka pilih, kemudian mengikuti visi dan programnya. Sila kata orang ya seperti apa yang sudah kita pilih, capresnya mau bilang udah punya saya pun akan tetap diikuti, dipercaya. Oke, sekarang kita lompat ke tahun 2006. Ini ada penelitian dari William L. Benold dan kawan-kawan dalam jurnal Human Communication Research dengan judul Presidential Debate Watching, Issue Knowledge, Character Evaluation, and Vote Choice. Mengatakan bahwa voters atau pemilih itu lebih cenderung memperkuat preferensi yang ada atau istilah lainnya meningkatkan kepercayaan terhadap pilihan suara yang mereka sudah pilih dibandingkan mereka akan merubah setelah debat. Jadi ini penelitian sama dengan yang tahun 78 tadi, kemudian tahun 2006 juga memiliki hasil yang sama. Oke, literate people, jadi itu ya, kita sudah bahas terkait dengan penelitian yang sudah membahas tentang debat capres dan cawapres. Jadi sudah sangat banyak sekali. Jadi kita lihat di aplikasi Publish and Perish, di situ kita bisa lihat banyak sekali sebenarnya penelitian terkait dengan debat capres dan cawapres. Dan itu di Amerika Serikat sudah sangat matang terkait debat dan cawapres. Nah, kira-kira next videonya kita akan bahas apa teman-teman? Silakan komen di bawah. Bye-bye.